Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita pagi. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kebahagiaan yang berkepanjangan. Amin ya robbal alamin. Kira masih terpaku, memeluk lututnya di sudut kamar sewaan yang sempit di kota Gurun Zahara. Dinginnya malam gurun menusuk tulang, namun kegelisahan dalam benaknya jauh lebih membekukan. 2 bulan ia mengabdi sebagai asisten rumah tangga di kediaman kerajaan Al-Dazhan, namun upah yang dijanjikan tak kunjung tiba. Sang majikan hanya berujar, "Bersabarlah, semua akan dibayar penuh." Kira hanya bisa menunduk, menahan sesak yang perlahan menggerogoti asa. Ketenangan pagi itu pecah oleh panggilan telepon dari kampung halaman, membuat jantung Kira seperti dicabut paksa. "Ibu Kira? Azka? Anak ibu, dia dirawat di rumah sakit. Paru-parunya lemah, harus segera dioperasi. Kami butuh dana secepatnya." Suara seorang tetangga terdengar lirih namun syarat kepanikan. Kira terhenyak. Suara putranya yang selalu memanggil, "Mama ah." Kini terasa begitu jauh. Ia segera memohon pada majikannya agar gajinya dicairkan, walau hanya sebagian, namun balasan yang diterima terasa bagai tusukan belati. "Sudah kubilang nanti sekaligus. Jangan banyak bicara." Kira menunduk, menahan butiran air mata. Dalam kamar kecil yang hanya muat satu ranjang sempit dan koper, ia terisak sendirian malam itu. Tangannya bergetar menggenggam foto Azka. "Azka, tunggu mama ya, nak." Takdir seolah tak berhenti menguji. Keesokan harinya, seorang pria berwibawa berbalut jas putih mengunjungi kediaman majikannya. Ia memperhatikan Kira dari kejauhan. Saat Kira selesai menyajikan teh, pria itu menyelipkan secari kertas di bawah gelas. "Hubungi saya malam ini. Saya bisa memenuhi semua kebutuhan Anda. Namun, Anda harus menjadi milik saya." Kira menggigil, jantungnya berpacu kencang. Ia merasa jijik, takut, sekaligus bimbang. Ia tahu ini keliru. Namun malam itu, saat telepon kembali berdering dan suara dari kampung memohon diiringi isak tangis, Kira seolah kehilangan nalar. "Jika tidak malam ini juga ditransfer ke rumah sakit, nyawa anakmu bisa terancam." Kira terdiam. Ia lantas menghubungi nomor pada kertas itu. Suaranya serak. Tangannya gemetar saat bertanya, "Apa yang Anda inginkan dari saya?" Suara di ujung telepon terdengar tenang, berat, dan mencekam. "Satu malam saja. Anda akan mendapatkan lebih dari yang Anda minta. Uang, tempat tinggal, keamanan, dan operasi anak Anda akan saya urus segera." Tangis Kira pecah. Ia tak sanggup membayangkan dirinya dalam situasi demikian. Namun terkadang, dalam hidup, pilihan yang paling menyakitkan adalah satu-satunya jalan keluar. Malam itu, Kira melangkahkan kaki keluar rumah dengan gontai. Ia mengenakan abaya hitam panjang dan cadar, seperti wanita setempat. Namun di balik kain gelap itu, tersembunyi seorang ibu, yang menyerahkan dirinya bukan karena nafsu, melainkan demi cinta yang tak sanggup membeli nyawa putranya. Dan demikianlah, awal dari segalanya dimulai. Kira duduk gelisah di sofa mewah hotel bintang 7. Suasana terlalu megah bagi dirinya yang terbiasa menyapu lantai rumah majikan. Lantai marmer yang dingin, lampu kristal berkilauan, dan aroma parfum eksklusif memenuhi udara. Namun jiwanya dipenuhi rasa bersalah, ketakutan, dan kehinaan. Pintu kamar terbuka perlahan. Sesosok pria berbalut jubah putih bersih masuk, wajahnya tenang, berusia sekitar 40-an. Kira mengenalinya dari pertemuan sebelumnya. Ia adalah Pangeran Malik, salah satu saudagar terkaya di Zahara. Namun malam itu, ia tak datang sendirian. Dari belakangnya, muncul pria lain, lebih muda, berpostur atletis, berwajah tampan, dan tatapan mata tajam. Ia adalah Pangeran Ghazi, adik dari Malik. Keduanya saling menatap dingin. Ternyata, mereka berdua menginginkan Kira.
Kami tidak bisa menentukan siapa yang lebih berhak. Maka kami putuskan sebuah kesepakatan, ujar Pangeran Malik, duduk dengan tenang. Kami akan bersama Kira masing-masing 1 malam. Jika ia hamil, anak itu akan menjadi pewaris kami. Namun jika tidak hamil, Kira bebas pergi, timpal Pangeran Ghazi. Kira membeku. Tubuhnya terasa lunglai, namun hatinya jauh lebih rapuh. Ia sadar ini lebih dari sekadar uang atau harga diri. Ini seperti dilelang, dinilai, dan dijadikan objek kesepakatan. Namun ia telah terikat janji. Dana untuk operasi Aska sudah ditransfer ke rumah sakit sore itu. Malam pertama, tubuhnya terasa mati rasa. Ia menatap langit-langit kamar sementara dirinya disentuh pria asing. Ia berusaha memikirkan Aska. Anakku harus hidup. Bisiknya berulang kali. Malam kedua, bahkan terasa lebih dingin. Pangeran Ghazi berbeda. Lebih kasar, lebih dominan, dan terlalu angkuh. Ia berujar, Anda akan mengandung anak seorang penguasa, bukan bayi biasa. Namun Kira hanya memandangi pantulan wajahnya sendiri di cermin besar. Kosong, asing, dan hampa. Setelah 2 malam itu usai, Kira merasa jiwanya tak lagi utuh. Namun ia pulang membawa koper penuh uang, dan satu harapan. Semoga semua itu cukup untuk menyelamatkan Aska. Yang tak disangka, seminggu kemudian, ia mulai mual dan muntah. Kira menggenggam erat hasil USG di tangannya. Tangan itu bergetar, bukan karena ketakutan, melainkan karena apa yang baru saja diucapkan dokter belum sepenuhnya ia pahami. Anda sedang mengandung anak kembar, ujar sang dokter dalam bahasa lokal yang diterjemahkan perlahan oleh seorang perawat. Namun, mereka berasal dari 2 ayah yang berbeda. Tubuh Kira luruh. Dunia seolah berhenti berputar. Ia memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan sirna saat ia terbangun esok. Namun kenyataan itu mencengkeramnya begitu kuat. Ia hanya bisa menatap kosong dinding rumah sakit, sementara di dalam rahimnya, 2 kehidupan tak bersalah sedang tumbuh dari 2 benih berbeda. Fenomena langka ini disebut superfekundasi heteropaternal, kondisi unik di mana 2 sel telur dibuahi oleh 2 sperma dari 2 pria berbeda dalam rentang waktu berdekatan. Sang dokter mengaku ini adalah kasus pertama yang ia temui selama 23 tahun praktik. Berita ini segera sampai ke telinga Pangeran Malik dan Pangeran Ghazi. Rumah sakit yang semula tenang kini dipenuhi penjaga berpakaian sipil, jelas-jelas utusan istana. Pangeran Malik tiba lebih dahulu. Wajahnya gelisah namun tetap tenang, seperti biasanya. Anak-anakku, katanya pelan sembari memandang layar USG. Namun ketenangan itu lenyap begitu Pangeran Ghazi masuk. Jangan mengklaim mereka semua anakmu. Ya, salah satu dari mereka adalah darah dagingku. Bentaknya pada sang kakak. Pertengkaran keduanya memanas. Kira hanya bisa terbaring di ranjang, menyaksikan dirinya diperebutkan seolah ia bukan manusia, melainkan wadah kehormatan dan ego 2 pria bangsawan. Dalam hitungan hari, keduanya membentuk tim hukum dan medis masing-masing. Mereka menuntut hak sebagai ayah dan ingin mendominasi kehadiran dalam hidup Kira dan bayi-bayi itu. Yang paling menyakitkan, tak satu pun dari mereka bertanya apa yang Kira rasakan. Saat malam tiba dan ruangan rumah sakit sepi, Kira menangis dalam diam. Ia merasa bak tawanan. Bukan karena terikat belenggu, melainkan karena tak ada pilihan. Ia ingin pulang, memeluk Aska yang kini telah pulih. Namun bagaimana bisa ia melarikan diri saat 2 kehidupan lain kini turut bergantung padanya? Darah, silsilah, kekuasaan, dan konflik. Semuanya kini tumbuh di dalam rahimnya yang membesar. 3 minggu setelah pengumuman kehamilan Kira, suasana istana keluarga kerajaan berubah drastis. Bukan hanya karena kehamilan kembar itu, melainkan karena hasil investigasi garis keturunan yang dilakukan oleh penasihat Agung Hakam. Lelaki tua berjenggot putih itu datang ke rumah sakit membawa gulungan naskah kuno dan hasil pencocokan DNA. Di hadapan Pangeran Malik dan Pangeran Ghazi,
Ia membeberkan fakta mengejutkan. Kira ternyata memiliki darah keturunan dari bangsawan Syamal, garis keturunan dari keluarga yang dipercaya memiliki silsilah sampai pada figur agung. Silsilah ini hilang sejak penjajahan asing di abad ke-19. Salah satu cabangnya dibawa ke Kepulauan Bahari, dan garis itu sampai pada perempuan ini, Kira Putri Rahman. Semua orang terdiam. Pangeran Malik segera menatap Kira dengan pandangan berbeda. Bukan sekadar wanita yang pernah ia miliki, tapi kini simbol kehormatan dan keberuntungan kerajaan. Sementara Pangeran Ghazi tampak terkejut, bahkan marah. Baginya, ini berarti posisi Malik sebagai penerus tahta bisa semakin kokoh jika anak dari Kira menjadi pewaris. Tidak adil, seru Ghazi. Kenapa semua selalu jatuh ke tanganmu? Bahkan wanita ini. Konflik yang sebelumnya hanya soal anak kini berubah menjadi soal politik istana. Mereka tak hanya memperebutkan anak dalam kandungan Kira, tetapi juga kekuatan simbolis yang dibawa perempuan itu. Kira sendiri merasa tak nyaman. Ia dibawa ke ruangan khusus, dijaga oleh 4 petugas perempuan kerajaan. Makanan disiapkan oleh koki istana, dan ia bahkan tak diperbolehkan memegang ponsel. Sementara semua orang bicara soal darahnya, tak ada yang bertanya, apakah Kira menginginkan semua ini? Dalam sunyi kamar megah, Kira hanya menginginkan satu hal, kebebasan. Kira tak sanggup lagi menanggungnya. Ia merasa raganya bukan miliknya sendiri. Ia terpenjara dalam kenyamanan yang menyesatkan. Makanan lezat, ranjang empuk, namun tak ada ruang untuk kehendak sendiri. Maka malam itu, dengan bantuan sopir pribadi yang selama ini diam-diam bersimpati padanya, ia melarikan diri. Mereka menyamar sebagai jamaah dari wilayah Tenggara Benua, mengenakan pakaian longgar dan menutupi wajah. Usia kandungan Kira sudah memasuki bulan ke-8. Perutnya membesar, kakinya sakit, dan setiap langkah terasa menusuk tulang. Namun pelariannya tak berlangsung lama. Sistem GPS pada kendaraan yang mereka pakai masih terhubung dengan sistem istana. Dalam waktu 2 jam, pasukan kerajaan mengejar. Kira dan sopirnya masuk ke wilayah gurun gersang di luar Zahara. Angin berembus kencang, dan pasir berputar bagai badai mini. Ketika mereka mulai menyelinap ke dalam gua batu, Kira merasakan sesuatu pecah di dalam dirinya. Air ketubannya pecah. Sang sopir panik. Kita harus cari rumah sakit. Namun Kira hanya menggenggam lengannya. Terlambat? Tolong bantu, anakku akan lahir. Sementara itu, SUV putih datang dari kejauhan. Pangeran Malik turun lebih dulu, diikuti Pangeran Ghazi. Mereka terkejut melihat kondisi Kira. Tanpa berpikir panjang, keduanya membantunya melahirkan di bawah hamparan langit gurun. Suara tangis bayi memecah keheningan malam yang tandus. Pangeran Malik menggendong satu bayi, Pangeran Ghazi menggendong yang lain. Kira terlemas, darah mengalir dari tubuhnya. Ia hanya bisa tersenyum samar. Anak-anak kita, akhirnya lahir. 5 tahun berlalu. Kira kini menetap di apartemen mewah di kawasan elit Bahrain. Ia memilih untuk tidak kembali ke Kepulauan Bahari, bukan karena rasa malu, melainkan karena kedua putranya, Arif dan Omar, membutuhkan lingkungan tumbuh yang aman. Azka, putra pertamanya, kini telah beranjak remaja dan menyusul tinggal bersamanya. Ia sudah memahami siapa ibunya dan siapa ayah-ayah tirinya. Ia tak pernah bertanya, hanya memeluk Kira setiap malam sambil berujar, "Mama kuat sekali." Setiap akhir pekan, Arif dan Omar bergantian dijemput oleh kedua pangeran, ayah mereka. Hubungan Malik dan Ghazi sudah membaik, karena keduanya menyadari, mereka tak bisa saling menghancurkan demi masa depan kedua bocah tak berdosa. Kira sendiri menjadi simbol kekuatan di kalangan perempuan perantau. Kisahnya menjadi buah bibir di komunitas para pekerja migran dan bahkan diberitakan oleh media setempat. Namun ia tak ingin menjadi selebriti. Ia hanya ingin menjadi seorang ibu. Ia tidak memilih jalan ini. Ia hanya bertahan di tengah badai. Namun ketika badai itu mereda, ia berdiri tegak,
membawa 3 anak yang menjadi alasan ia masih hidup. Dan saat seseorang bertanya padanya apakah ia menyesal, ia menjawab sambil tersenyum, "Tidak, karena mereka lahir dari cinta, bukan dari paksaan."